sebelumnya saya belum bisa berdiri pakai tangan satu, sekarang bisa sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Om Namo Buddhaya, salam sejahtera dan salam kebajikan. Para pemirsa yang dirahmati Allah, para pemirsa yang selalu mendapat restuan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan session hari ini saya akan tampilkan materi yang sedikit berbeda. Materi ini di 3 bulan kemarin ini saya ulang kembali karena pada waktu kunjungan saya ke daerah Ponorogo, beliaunya bertandang lagi setelah saya nanganin di 3 bulan kemarin, yakni saudara saya Bang Limbat. Para pemirsa, dia salah satu rekan kami di berita TKP, dan pada hari ini saya akan menindaklanjuti dari penanganan saya yang tempo hari. Saya akan membenahi lagi untuk kedua kalinya Bang Limbat. Tapi kemarin sempat saya nangani jarak jauh, dan jarak jauh alhamdulillah perkembangan beliaunya sangat luar biasa atas izin dan rahmat Allah. Bang Limbat, saudara kita, sahabat kami, sekarang kondisinya semakin membaik dan tidak lepas dari dukungan dan mitra para keluarga besar Berita TKP dan Sanggar Cipta. Para pemirsa yang dirahmati Allah, semuanya itu yang terjadi ada hubungan dari manusia sendiri dan ada hubungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semuanya itu kembali pada manusia itu sendiri, dia mau berubah atau kondisi seperti itu. Kita akan temui Bang Limbat, tapi habis ini saya akan sedikit terapi lagi tata energinya nanti kita bangkitkan lagi, kekuatan bawah sadarnya akan kita kasih input lagi, sehingga pada hari ini kesembuhannya sudah menuju ke 95%. Kapan hari kita janjikan ke 85%. Jenengan harus naik kesembuhan jenengan, dan hari ini semoga peningkatannya 90% atau 97%. Para pemirsa, nanti saya tunjukkan video yang 3 bulan seperti apa Bang Limbat. Sangat menyedihkan, untuk berdiri aja susah. Kondisinya pucat, darahnya di bawah sekali. Istilahnya beliaunya hari ini itu umur yang kedua kali. Allah memberi kesempatan untuk beliau di kehidupan yang kedua ini. Semoga beliaunya bisa memanfaatkan kehidupan yang baru ini untuk lebih baik, untuk lebih berkah dari kehidupan di masa lalunya. Ayo kita temui Bang Limbat hanya di channel Sanggar Cipta. 3, 2, 1. Ya pemirsa yang dirahmati Allah, melalui channel Sanggar Cipta Alam, ini saya bersama Bang Limbat dari Ponorogo. Mungkin Bang Limbat ada kisah yang menarik yang mungkin menjadi cambukan panjenengan, karena kehidupan ini adalah tabur tuer. Bang Limbat, apa yang pernah jenengan alami sehingga itu merasa jenengan bersalah, dan itu mungkin untuk penebusannya hanya jenengan berbuat baik dan bertobat kepada Allah. Mungkin pernah jenengan mengalami seperti apa, karena jam terbang jenengan dulu kan luar biasa sekali Bang Limbat. Siapa yang nggak kenal jenengan di Surabaya, ngeterapi tarung Bang Limbat, Bogor Rasim Bang Limbat. Apa mungkin yang bisa disampaikan, jenengan ceritakan di masa lalu, dan semoga cerita yang dialami Bang Limbat ini tidak terjadi di panjenengan semuanya. Para pemirsa yang budiman, monggo Bang Limbat, kita sharing, ngobrol santai. Siap. Ya. Memang waktu saya masih muda, saya istilahnya berdarah muda lah. Iya. Itu waktu itu memang saya berteman dengan teman-teman banyak. Iya. Dan saya memang orangnya raja tega, jadi istilahnya begitu ada musuh, saya tidak akan takut. Jadi istilahnya musuh tak dicari, kalau ada takkan lari, itu saya gitu ya. Jadi waktu itu memang saya dijuluki teman-teman wartawan pemburu saya. Jadi misalkan ada kasus apa, Iya. saya dengar habis, sudah tak habis semua. Jadi Iya. Jadi teman-teman mungkin ada yang benci sama saya, Iya.
istilahnya saya kan mendahului dulu. Teman masih cerita, teman-teman masih cerita ada masalah ini, ada kasus ini. Dia selesai cerita saya sudah ke sana. Sudah saya habisin semua, iya. Sempat jenengan ada kabar dikutuk berapa orang dan sering jenengan itu nuntut di Alapati untuk dibunuh karena sifat jenengan yang arogan. Pernah. Iya. Di Madura pun saya pernah waktu itu di Madura itu di daerah Pasar 10 kalau nggak salah. Iya. Itu saya berebut 9 preman bawa celurit semua dan sama penimbun-penimbun itu saya giring di rumah makan mau dicecelin badan saya ini. Cuman waktu itu saya ya tenang saja. Saya bilang saya ngomong gini, permasalahan gini. Akhirnya dia menyadari hal seperti itu. Memang itu ada undang-undangnya. Memang kalau penimbunan seperti itu akhirnya ya alhamdulillah saya dikasih makan, dikasih uang, dan saya dikawal sampai keluar dari Suramadu. Jadi tidak ada yang menghalangi saya lagi. Gitu. Nah, itu pengalaman saya. Kalau mungkin itu saya tidak bisa istilahnya bisa ngomong terus gini, paling saya sudah habis. Iya. Bener itu sudah mampu saya. Pernah nggak mengalami kejadian yang paling menakutkan pada waktu jenengan menjadi preman seperti itu? Pernah nggak? Nggak apa sharing. Semoga kajian ini, sharing kita di siang hari ini diterima di kalangan pemirsa. Oh, Pak Bertuai seperti inilah. Dan harapan kita untuk ini sengaja melibat cerita ini cukup terlibat yang mengalami. Semoga saudara-saudara saya bolehlah bekerja, tapi yang kerjanya cantik, yang ada mainnya benar-benar profesional. Mungkin ada nggak pada waktu jangan pernah mengalami ketakutan seperti apa, pernah nggak? Sebetulnya sih tidak takut waktu itu. Waktu itu saya pengalaman saya itu di Pasuruan. Di Pasuruan itu begitu saya terjun ke sana, saya itu digerebek sama preman-preman lagi ya, digerebek, dimasukkan di sarangnya mereka. Saya dibilang, siapa yang laporan ke Polsek gini, ada orang itu yang mengaku nama saya. Iya. Ada orang yang mengaku nama saya. Untungnya waktu ditanya anak buahnya itu ditanya, Mas, sama ini ya yang tadi malam yang melaporkan, gelangnya sama, cuman bukan itu Pak, rambutnya sama tapi lain, bukan ini orangnya. Nah itu saya diselamatkan anak buahnya dia malah. Masalahnya memang saya tidak berbuat. Ada orang yang mengaku nama saya. Kalau mungkin itu orangnya nganggur, saya jadi dibunuh, membawa parang semua itu. Pernah nggak jenengan dikeroyok selama jenengan menjadi wartawan? Pernah di Tuban ya. Di Tuban? Iya, di Tuban. Ya, dikeroyok. Di Tuban itu ya kayak gitu. Jadi saya masuk. Sebelumnya ada orang masuk. Iya. Ya sampai geramnya dia sering diparani sama teman-teman itu. Iya. Akhirnya begitu saya ke sana, saya yang buat sasaran. Taruh saya 6 orang kalau salah. Saya taruh gini, akhirnya kepalanya datang. Mari disik. Mas sampai sering sini loh. Saya hanya sekali ini Pak, kesini Pak. Kalau misalkan saya sering sini, sampai kalau ada bukti bunuh saya bilang gitu. Akhirnya ditelusuri semua, akhirnya tidak ada masalah, malah saya tidak canggung suruh pulang. Iya. Jadi harapan ketemu saya, ketemu para pemirsa yang di luar sana. Kemungkinan ada teman Ponorogo, bantu like, komen, share, subscribe, atau yang kenal beliaunya, atau yang pernah tersakiti, mungkin mohon maaf ya. Mohon maaf karena seorang jurnalis kadang itu angger tulis gitu loh ya. Mungkin angger gitu. Mungkin apa yang disampaikan jenengan untuk para pemirsa? Ya mungkin satu, untuk jurnalis itu memang butuh nama. Jadi wartawan kalau tidak menulis itu namanya bukan wartawan. Kadang perlu dibenturkan. Nah, betul. Memang harus kita bentuk sesuatu perusahaan ataupun ada yang permasalahan yang perlu istilahnya diklarifikasi kan, seperti itu. Betul. Kita harus berani dan harus mau. Iya. Karena seorang jurnalis pun juga dilindungi oleh undang-undang. Iya, memang iya. Jadi saya berani dan saya maju terus, memang ada undang-undang, saya dilindungi
dari beberapa payung hukum kan seperti itu. Nah, mungkin apa yang perlu disampaikan untuk para pemirsa dari Jam Terbang jenengan sedemikian rupa menjadi seorang jurnalis, apa yang perlu disampaikan? Ya mungkin untuk teman-teman mungkin ya perlu diketahui dan perlu buat pengalaman. Sekarang jangan istilahnya jangan arogan untuk menghadapi permasalahan atau kasus apapun, karena satu itu penjebakan ada. Iya. Oh, jadi wartawan botrek lah. Nah, jangan jadi wartawan botrek. Istilahnya kita jalan sesuai aturan. Kalau memang dia salah, kita salahkan. Tapi kalau memang dia benar, jangan kita membuat menekuk-nekuk berita. Jadi tidak ada masalah dengan dia dengan kita, jadi aman. Kalau kan bisa wartawan misalkan dia tidak berbuat salah, waktu kita ke sana nggak dilayani, akhirnya kita punya dendam pribadi. Iya. Nah itu kan dendam pribadi, akhirnya dia membuat berita yang aneh-aneh. Bahkan Kan? buat laporan-laporan ke media kita tulis ya. Ya akhirnya teman-teman nulis semua, ya kan? Iya. Tulis semua, akhirnya dia kan merasa nggak bersalah. Iya. Nah itu pengalaman kita. Jadi kita mulai sekarang mohon teman-teman yang istilahnya anak-anak media yang baru-baru itu Iya. mungkin belum pengalamannya, jam terbangnya belum belum tinggi lah. Jadi ini pengalaman buat saya. pengalaman buat saya. Sangga Sipta Alam. Ya, kondisi awalnya seperti ini, videonya saya tampilkan ya ini videonya Bang Limbat 2-3 bulan kemarin, para pemirsa. Ya, kondisinya seperti ini tuh. Ya, ini saya langsung ini aja untuk jalan aja ini sekarang sudah ganteng. Yang video yang ini seperti ini kondisinya. Ya, oke. Ini langsung Bang. Tahan ya Bang. Coba Pak, buat jalan panas. Jauh. Habis ini tak tambah lagi. Habis ini tak tambah lagi. Gimana Pak? Coba buat nekuk gitu Pak. Jauh. Iya. Bisa diceritakan Pak, awalnya seperti apa Pak ke para pemirsa Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Limbat. Mungkin selama 2 tahun lebih saya tidak bisa berjalan, berdiri, untuk tengkurap pun saya tidak bisa. Setelah kita ketemu dengan Gus Arif yang telah membantu saya dengan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya bisa berdiri dan alhamdulillah sampai sekarang saya sudah bisa jalan. Mungkin sudah 95% lah. Iya. Ya alhamdulillah dengan ditolong Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diberi kesempatan untuk hidup kembali dan berbuat kebaikan. Ya, beliaunya itu sempat dikabarkan meninggal. Jadi harapan untuk hidup itu tipis ya Bang ya. Iya betul. Iya. Dan unsur negatif sangat luar biasa. Sangat luar biasa memang iya. Itu gue jenengan. Karena beliau di masa mudanya siapa yang nggak kenal ini? Iya. Waroknya Ponorogo, etape-etape di Surabaya. Nah, ini sudah berapa kali nih? Berapa orang ini? Memang saya Iya. harus introspeksi diri dan Iya. istilahnya saya harus melebur dosa saya kepada siapapun yang pernah saya salahi, yang pernah saya istilahnya justai. Saya mohon maaf dan saya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya saya ini diberi kesempatan untuk hidup kembali. Iya, para pemirsa yang dirahmati Allah, ini yang dirasakan Bang Limbat pada saat ini. Mungkin selama hidupnya ini kesempatan yang kedua yang diberikan Allah kepada Bang Limbat.
Semoga sahabat saudara yang pernah tersakiti Bang Imbat, saya mewakili keluarga besar Sanggar Cipta Alam dan Berita TKP, mohon maaf yang sebesar-besarnya, mohon ikhlasnya. Semuanya itu proses hidup, proses perjalanan hidup. Khilaf dan salah itu sudah sifat manusia. Dan harapan jenengan ini apa Bang Imbat setelah kondisi seperti ini? Harapan saya mungkin saya akan berbuat yang lebih baik. Iya. Istilahnya yang dulu, yang lalu biar lalu. Untuk kelanjutannya saya akan berbuat kebaikan sebisa saya dan akan mengurangi yang arogan saya yang dulu, dan sekarang saya mau jadi orang-orang istilahnya Orang yang bermanfaat, baik bagi keluarga, baik masyarakat semuanya, atau bagi teman-teman Berita TKP dan teman Sanggar Cipta Alam. Ya, seperti itu ya. Iya, Terus ini tadi gimana? Coba. Ini sedikit saya paksa ya. Iya. Nah ini yang saraf tendonnya kemarin sempat putus. Ya, alhamdulillah kita sambung lagi, dan alhamdulillah dulu dibuat gini, buat nekuk lurus aja nggak bisa. Nggak bisa. Ya. Cuma segini dulu. Segini Pak. Sekarang Ini kan bekas operasi, ya kondisinya iya. seperti ini. Bukan operasi ini. Kayak operasi. Cuman Ya ini sih alhamdulillah sudah. Coba jalan Bang. Rasanya Ya, tadi enak. dan tadi sampai sekarang gimana? Rasanya perkembangannya seperti apa? Coba jalan ke sana Bang. sekarang sudah enak ini Pak. Iya. Nggak enak loh, sudah nggak. Tadi kan ada bincang-bincangnya dikit ini, sekarang Iya. sudah lumayan. Gitu ya, mulai ya. Coba buat jongkok itu seperti itu, coba. Komat. Oh iya tahu saya. Iya, mohon info terkait Mas Limbat, apa yang jenengan pernah dengar, jenengan ketahui tentang sosok beliau? Limbat ini sudah saya anggap sebagai om saya sendiri. Iya. Dia yang banyak mengajari saya terkait jurnalis, terkait apapun itu, ya kan. Dia sosok yang sangat elegan menurut saya. Elegan dalam arti pekerjaan yang pertama. Iya. Yang kedua tulisan. Dia itu sistem orang yang seperti orang gimana ya, menurut saya baik. Iya. Dia selalu memberi support kepada junior-juniornya. Gitu ya. Ya, contoh supportnya dalam arti gini, tulisanmu itu salah, dia membentak. Gitu ya. Iya betul, dia membentak. Tetapi dalam bentakan itu saya tidak takut saya. Kenapa? Supaya saya bisa maju lebih ke depan. Iya. Iya. Kadang teman-teman menyikapi beliaunya itu sosok arogan. Pendapat jenengan seperti apa? Ya, seperti yang saya omongkan tadi. Iya. Mendidik dalam arti seperti itu. Semua orang mendidik kan berbeda-beda. Ada yang Iya. cara halus, ada yang cara seperti itu. Arogansi itu adalah sikap, tapi sifat dia aslinya menurut saya luar biasa ya. luar biasa. Mulai persahabatan. Iya. Dia itu super duper kekeluargaan banget orangnya. Iya. Menurut saya pribadi seperti itu. Karena apa? Menurut dia lebih baik tidak makan, ya. Ini contoh ya. Dia lebih baik tidak makan demi melihat teman-temannya makan. Contoh seperti itu. Gitu Itu ya. sosok Om Limbat yang saya ketahui. Ya, kadang disikapi teman itu beliau itu seolah-olah semena-mena dan semau hati. Mungkin apa pendapat jenengan? Gini, menurut saya ketika Om Limbat di lapangan, Iya. dia itu tegas, Betul. dia itu disiplin, ya. Nah, dengan cara dia seperti itu, maka kita dapat menyimpulkan sendiri mana orang yang salah, mana orang yang benar. Kalau dia orang benar, nggak mungkin Dilibas saja ya. Iya, Om Limbat kasar. Tapi kalau orang itu salah, tidak mengakui kesalahan, Sikat. Sikat habis. Ya sama seperti saya dulu diajari sama Om Limbat, banyak belajar juga terhadap beliau. Saya salah, ya dibentak seperti itu. Tapi kalau saya benar, ya dibenarkan. Luar biasa. Contoh seperti itu. Jadi sosok Om Limbat ini bukan arogan sih sebenarnya. Dia tidak mau bangsa kita itu diinjak-injak oleh koruptor yang pertama. Luar Yang biasa. kedua, tidak mau melihat oknum-oknum yang nakal di luaran sana. Sebenarnya seperti itu aja sih, nggak lebih. Nah, contoh kita sebagai jurnalis di sini, kita jurnalis itu tugasnya apa sih? Mengungkap
ya kan? Nah, ketika yang kita ungkap itu salah dan tidak mengakui apa yang kita harapkan dari pengakuan tersebut, ya wajar toh marah. Orang kita sudah menemukan data kok, dia tidak mau mengakui. Hajar berita habis-habisan pokoknya. Iya, harus diajar itu, ditulis, dihabiskan pokoknya. Betul, luar biasa. Sudah cukup? Cukup seperti itu aja mungkin kesan dan pesan saya untuk kalian semua. Jangan menganggap arogansi itu adalah sebuah sifat, tapi arogansi itu adalah sebuah sikap yang menurut saya pribadi itu adalah pelajaran untuk kita. Luar biasa. Seperti itu. Terima kasih. Mantap, nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, para pemirsa yang dirahmati Allah, para pemirsa yang selalu mendapat berkah dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, untuk materi hari ini kami tidak merasa untuk ujub atau menyombongkan diri. Ini hanya sharing, semoga kita ini dari kisah perjalanan Bang Limbat ada bentuk contoh, oh tabur tua itu seperti apa sih? Gitu ya? Iya. Apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai. Dan harapan pertemuan kami sama Bang Limbat ini, tabur tuai ini, semoga kita menanam baik, bibit yang baik, semoga mendapatkan hasil dan bibit yang baik pula. Jangan sampai apa yang dilakukan Bang Limbat terjadi panjang semuanya para pemirsa di luar sana. Seperti ya Bang Limbat. Amin. Siap. Ya, semoga giat kami bawa berkah dan menginspirasi bagi para pemirsa di luar sana melalui channel Sanggar Cipta Alam. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Rahayu Rahayu. See you later.